Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Insyaallah ta'ala judul kajian kita pada pertemuan malam hari ini di Masjid Darussalam Limunjan, kita angkat sebuah tema yang berkaitan dengan sunnah, dan kita beri judul sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Judulnya sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang derajatnya mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam pertama kali muncul dalam keadaan asing, dan dia akan kembali asing sebagaimana awal mula dia muncul. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Islam menjadi asing di akhir zaman bukan karena tidak ada pemeluk Islam. Orang-orang Islam banyak, walhamdulillah. Akan tetapi yang dimaksud dengan keterasingan di dalam hadis tersebut adalah ajarannya, tuntunannya, sunnahnya. Ini yang terkadang pada sebahagian kaum muslimin sendiri melihat sesuatu yang sebenarnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka banyak meninggalkannya. Iya. Maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa manusia mulai meninggalkan sunnah itu, maka itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan diperumpamakan oleh Nabi kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Iya, berat memang, namun hal tersebut harus dijalani. Iya, dengan menahan derita, menanggung segala berat beban, namun hal tersebut akan berbuah kebaikan untuk dirinya. Maka
berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Nah, apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya adalah sebuah jalan, sebuah metode, hasanatan kanat am sayyi'ah, baik jalan yang ditempuh tersebut adalah yang baik atau jalan buruk. Maka dari sana muncul ada sunnah hasanah, ada sunnah yang baik, dan ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah yang buruk, yakni jalan buruk ya, yang ada dari zaman-zaman jahiliyah, yang kemudian manusia melakukannya dan mengikutinya. Makanya dalam hadis kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit pun juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, tapi barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, maksudnya jalan yang buruk, fa alaihi wizruha, maka baginya dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Maka sunnah secara bahasa adalah jalan dan metode yang ditempuh, ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Nah, sedangkan sunnah menurut istilah para ulama akidah Islam, maka tentu yang mereka maksudkan adalah sunnah yang baik. Maka makna sunnah di situ adalah petunjuk yang menjadi pedoman Rasulullah dan para sahabat beliau, baik dalam hal keilmuan, keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Nah, inilah sunnah yang wajib untuk diikuti, dipuji para pelakunya, dan dicela orang-orang yang menyelisihinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan berpegang teguh kepada sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Maksudnya jalanku, metodeku dalam beragama. Di sini jangan sampai disalahpahami, sunnah maknanya hukum di bawah wajib. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Itu sunnah menurut para ahli fikih. Tapi sunnah yang kita maksud di sini adalah petunjuknya Rasulullah, yang dijalani oleh Rasulullah dalam keilmuan, dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan. Ini sunnah. Dan mengikuti sunnah yang seperti ini wajib hukumnya, dipuji orang yang melakukannya dan dicela orang-orang yang menyelisihinya. Iya. Makanya ketika dikatakan fulan termasuk ahlus sunnah, maka berarti ia adalah pengikut jalan yang benar, yang lurus, dan dipuji orang tersebut karena dia berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam urusan keyakinan, dalam urusan ucapan maupun dalam urusan perbuatan, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya dari pembahasan-pembahasan syariat. Maka berpegang teguh kepada sunnah yang seperti ini, ya, ini adalah suatu kemuliaan bagi seorang muslim. Berpegang teguh kepada ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji di dalam syariat.
Karena sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Dimaklumi ya, pedoman umat Islam dalam beragama adalah Quran dan sunnah Rasulullah, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Quran butuh kepada sunnah, karena sunnah yang menafsirkan Al-Quran, dan Nabi SAW Allah berikan kepada beliau Quran dan sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab ayat 34. Kata Allah, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian, yaitu apa? Ayat-ayat Allah dan hikmah. Al-Quran, ayat-ayat Allah dan hikmah, dua hal. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Dan dua hal ini juga Allah singgung dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hikmah di dalam dua ayat tersebut, Al-Ahzab ya, ayat 34 dan Al-Jumu'ah ayat yang kedua? Kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Yahya bin Abi Katsir, Imam Qatadah dan selainnya dari kalangan para ulama ahlus sunnah, mereka menyebut bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah di dalam ayat tersebut adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah juga pernah menegaskan akan hal ini di dalam sabdanya, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang bertepatan dengan ayat Al-Quran. Artinya ada kemiripan, ada dalam Quran dan juga ada di dalam sunnah. Kadang seperti itu. Dan terkadang, dan ini yang banyaknya, sunnah menjadi penjelas dan penafsir Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menjelaskan makna-makna Al-Quran. Karena Quran itu tidak cukup hanya dipahami sekedar paham bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab sudah bagus, tetapi dia harus melihat bagaimana tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafsirnya para sahabat, tafsirnya para ulama ahli tafsir yang paham mengerti Al-Quran, sabab nuzulnya, kenapa diturunkan, dalam peristiwa apa diturunkan, arahnya kemana itu ayat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sunnah banyak menafsirkan Al-Quran. Ya. Makanya pada saat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah dalam ayat itu, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itu orang-orang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat merasa berat, sampai kata mereka, siapa dari kami ya Rasulullah yang tidak berbuat kezaliman? Apa jawabnya Rasulullah? Bukan seperti itu maksud ayat. Karena sahabat memahami kezaliman dengan makna yang luas, makna yang umum.
Maka Nabi SAW meluruskan pemahamannya, bukan itu yang dimaksud. Alam tasma' qaula Luqman, tidakkah kalian mendengarkan ucapannya Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah, karena syirik adalah kezoliman yang paling besar. Yang dimaksud dengan ayat tersebut tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman, bukan dosa secara umum, tetapi maksudnya adalah kesyirikan. Nah, ini kalau tidak dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa salah paham. Maka sunnah mufassirun lil Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Bahkan sunnah terkadang menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Iya, tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang seperti itu. Iya, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau datangkan kepada kita, ya, apa yang beliau sampaikan kepada kita, maka hendaknya kita mengambilnya, hendaknya kita menerimanya. Tidak boleh bagi kita, ya, untuk meninggalkan sunnah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambil dia. Dan apa yang dilarangnya oleh kalian, maka tinggalkan dia. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksaannya. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya, seorang yang dikenal dengan sebutan ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Maka hendaknya sebutan tersebut bukan hanya sekedar klaim di lisan, bukan hanya sekedar pengakuan saya ahlus sunnah, akan tetapi harus dibuktikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan amalan. Mana buktinya? Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat perpisahan di hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala an, ketika Nabi memberikan nasihat yang sangat mendalam, membuat hati bergetar dan air mata pun berlinangan karenanya. Maka sahabat meminta wasiat kepada Nabi. Maka Nabi berwasiat dengan wasiat-wasiat, dan salah satu wasiatnya Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Terlebih manakala kalian melihat perselisihan yang sangat banyak. Nabi kabarkan itu, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan di mana-mana di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Maka untuk bisa selamat dari perpecahan dan perselisihan tersebut, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kepada jalanku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di, demikian pula sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan sepeninggalku. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama 4 khalifah yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kata Nabi, tamassaku biha, pegang dia, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi memperingatkan dari apa yang berlawanan dengan sunnah. Kata baginda Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ingat, dalam urusan agama.
Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama maka dia adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah adalah kesesatan karena bertentangan dengan sunnah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita pegang sunnah ini dengan sekuat tenaga. Iya. Dan itu gambaran dari baginda Nabi akan beratnya orang yang berpegang teguh kepada sunnah di akhir zaman. Kenapa? Terasa asing. Banyak orang yang meninggalkannya, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Iya. Makanya jamaah sekalian, Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah mengucapkan satu kalimat yang indah. Kata beliau, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Sunnah itu, kata Imam Malik rahimahullah, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang menaikinya maka dia selamat. Wa man lam yarkabha lam yanju aw yahliku. Barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam, dia akan binasa, dia tidak akan selamat. Itulah kedudukan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah ini wajib untuk kita jaga. Iya, wajib untuk kita menjaganya. Nah, jangan sampai sunnahnya Nabi SAW menjadi terlupakan oleh manusia, dikarenakan tidak ada orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Tidak ada orang-orang yang mengihya'us sunnah, menghidupkan sunnah tersebut. Nah, karena memang terkadang berat, ada ujiannya, ada cobaannya. Ya, terkadang orang ketika mengamalkan sunnah, ini ajaran apa lagi ini? Ya, ini aliran apa lagi ini? Terkadang dijuluki dengan apa? Wahabi ini. Ya, aliran sesat ini. Nah, padahal yang dia amalkan sunnah, tuntunan Nabi, ajaran Nabi, dalilnya jelas, tapi dianggap asing oleh manusia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya seseorang pada saat dia bisa menghidupkan sunnah Nabi, di saat sunnah itu mulai asing, mulai tidak lagi dikenal oleh manusia, maka ini adalah suatu keutamaan dan kemuliaan. Maka di sini, ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan sebutkan beberapa sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan oleh manusia. Nah, sebenarnya banyak dari sunnah-sunnah Nabi yang mulai dianggap asing dan ditinggalkan oleh manusia. Namun di sini akan kita sebutkan beberapa di antaranya. Ya, barangkali sebagian dari kita mungkin juga belum tahu akan hal ini. Nah, tapi akan kita sebutkan dalil-dalil akan hal tersebut. Ternyata itu bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari bab-bab yang ringan berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, apa yang berkaitan dengan urusan muamalah, ada sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan oleh manusia. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan sebutkan insyaallah taala poin-poinnya. Yang pertama, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sunnah yang mulai ditinggalkan oleh manusia pada hari ini adalah berkaitan dengan taharah. Yaitu pada saat berwudu. Ya, dimaklumi wudu itu seseorang berwudu dengan 3 kali 3 kali, itu yang disunnahkan. Boleh 2 kali 2 kali, dan boleh 1 kali 1 kali. Dan ada satu kaifiat lagi yang mulai ditinggalkan oleh manusia. Apa itu? Berwudu dengan selang-seling. Iya. yakni basuhannya terkadang 3 kali, terkadang 2 kali, terkadang 1 kali.
Nah, ini mungkin ya sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, yang banyak orang tidak tahu. Ya, orang sekarang berwudu ya 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali. Nah, itu juga sunnah Rasul. Ya, wajibnya sekali sekali. Tapi yang mulai ditinggalkan apa? Berwudu dengan selang-seling, yaitu dalam jumlah basuhannya. Mana dalilnya? Bolehnya hal tersebut? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari sahabat Amr bin Yahya dari bapaknya. Nah, qala kana ammi yuksiru minal wudu. Ya. Beliau sebutkan bahwa pamanku itu banyak berwudu. Qala li Abdullah bin Zaid, akhbirni kaifa ra'aitan nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Maka beliau pun berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, ya, dia bilang, beritahukan kepadaku bagaimana engkau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Yani peragakan, contohkan, praktekkan. Ya, bagaimana cara Nabi itu sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, maka Abdullah bin Zaid pun da'a bitaurin min ma. Beliau meminta satu bejana berisi air. Fakafa ala yadayh. Lalu beliau tuangkan di atas kedua tangannya. Faghasalahuma thalatha mirar. Lalu beliau berwudu dengan membasuh tangannya 3 kali. Summa adakhala yadahu fit taur. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Famatmadha wastanthara thalatha marrat. Dan beliau melakukan kumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Min ghurfatin wahidatin. Ya, beliau lakukan dari 1 kali cedokan, yakni 1 kali pengambilan. Summa adakhala yadahu. Lalu beliau masukkan tangannya kembali. Faktarafa biha. Lalu beliau mencedoknya. Faghasala wajahahu thalatha marrat. Dan beliau mencuci wajahnya 3 kali. Ini 3 kali, 3 kali, 3 kali. Summa ghasala yadayhi. Lalu beliau mencuci kedua tangannya. Ilal mirfaqaini. Beliau cuci tangannya sampai ke sikunya. Beliau cuci marrataini. Sebanyak 2 kali, 2 kali. Nah, di sini selang-seling Nabi kan. Tadinya 3 kali, 3 kali, 3 kali, langsung 2 kali. Summa akhadha biyadihi ma'an. Kemudian beliau mengambil dengan tangannya air. Famasaha ra'sahu. Beliau mengusap kepalanya. Fa'adbara bihi wa aqbala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tarik ke belakang, kemudian majukan lagi ke depan. Nah, beliau lakukan 1 kali. Tadi 3 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Nah, summa ghasala rijlaihi. Lalu beliau mencuci kedua kakinya. Ya, kata Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi SAW, hakada ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Begitulah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, ini dengan apa? Basuhan yang selang-seling. Ya, dan hadis ini ikhwani fiddin sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj, Imam Nawawi imam besar dari madhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwa ulama kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib dalam mencuci anggota wudu adalah 1 kali 1 kali. Adapun 3 kali adalah sunnah, kata beliau. Nah, makanya telah datang hadis-hadis sahih tentang mencuci anggota wudu 1 kali 1 kali, ya, 3 kali 3 kali. Bahkan dalam riwayat lain diterangkan bahwa sebagian anggota wudu dicuci 3 kali, sebagiannya 2 kali. Diselang-seling begitu. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kata beliau, menurut para ulama bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan ini dari sunnah yang banyak ditinggalkan pada hari ini. Ini sunnah yang apa? Yang banyak ditinggalkan pada hari ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu hal yang pertama yang disebutkan, ya, berkaitan dengan taharah, yaitu apa? Sunnah yang ditinggalkan
mencuci anggota wudu dengan apa? Dengan selang-seling. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, hidupkan sunnah tersebut, sekali-sekali kita jalankan, ya. Kalau kita berwudu 3 kali sempurna. Naam. Tetapi terkadang kita berwudu dengan selang-seling seperti itu. Ini dari menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian hal yang kedua dari perkara atau sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia pada hari ini, ya, yaitu sunnahnya naam melafatkan azan dengan mengatakan sallu fi rihalikum pada saat hujan turun. Pada saat apa? Hujan turun. Nah, ini juga dari sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, pada saat hujan turun, ya, maka di masjid mengumandangkan azan. Nah, ketika mereka selesai mengumandangkan azan, la ilaha illallah, maka ucapkan sallu fi rihalikum sebanyak 2 kali. Sallu fi rihalikum. Ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya ikhwani fiddin a'azani Allah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan bahwasanya adzana bis salah. Beliau azan untuk salat fi lailatin dati bardin warih, di suatu malam yang dingin dan berangin. Summa qala, kemudian beliau berkata dalam azannya tersebut, ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Beliau mengucapkan begitu di dalam azannya, ya. Summa qala, dan beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kana lailatun dati bardin wa matar yaqulu ala sallu fir rihal. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan tukang azan di suatu malam yang dingin atau berhujan atau hujan, ya, maka hendaknya muazzin mengatakan ala sallu fir rihal. Nah, ini sunnah yang banyak ditinggalkan, ya kan? Ya, asing ya. Mungkin kalau diterapkan, oh ini apa lagi nih azan bagaimana ini? Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, dan lafadznya boleh dengan ala sallu fir rihal, boleh juga sallu fi rihalikum, ucapkan 2 kali. Ya, atau boleh juga mengatakan sallu fi buyutikum, ucapkan 2 kali. Kapan diucapkan? Diucapkan selesai lafadz azan. Ya, setelah la ilaha illallah maka ucapkan itu. Sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau ala sallu fir rihal. Ya, diucapkan sebanyak 2 kali. Nah, kata para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, sunnah ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh manusia. Padahal dalilnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian sunnah berikutnya yang banyak ditinggalkan oleh manusia pada hari ini, yaitu apa? Menjamak solat ketika turun hujan. Ya, boleh menjamak solat ketika turun hujan. Ini menunjukkan bahwa jamak itu bukan hanya boleh pada saat orang safar, bukan hanya boleh pada saat orang sakit. Di saat hujan turun, boleh di masjid menjamak solat. Antara maghrib dengan isya misalnya, antara zuhur dengan asar boleh. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita sebutkan dalilnya, ya, supaya tidak mengada-ngada. Nah, dari hadis Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah menjamak solatnya antara zuhur dan asar, juga antara maghrib dan isya di kota Madinah. Artinya beliau tidak safar, ya, bukan karena takut dan bukan karena hujan.
Artinya kata para ulama, dan ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, ya, bahwasanya di saat kondisi sedang turun hujan, ya, lebih-lebih kamu hendaknya menjalankan sunnah ini, yaitu apa? Menjamak sholat. Kapan dilakukan? Pada saat hujan turun. Nah, lakukan di mana? Lakukan di masjid, dan itu diperbolehkan. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh manusia pada hari ini. Ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, dari sunnah yang pada hari ini banyak juga ditinggalkan oleh manusia di dalam bab puasa, yaitu apa? Mengakhirkan sahur. Kalau berpuasa, sunnahnya waktu sahur itu diakhirkan, bukan disegerakan. Ya, bukan disegerakan. Makan sahur itu kapan? Yakni di waktu-waktu mendekati subuh. Ya, makanya dinamakan sahur. Sahur artinya qubailus subhi, waktu menjelang subuh. Ya, itulah yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi beserta para sahabat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Nabi. Tsumma qama ila salati subhi. Kemudian Nabi berdiri untuk salat subuh. Anas tanya kepada Zaid bin Sabit, kam baina sahurikum wal adzan? Berapa jarak antara makan sahur kalian dengan azan subuh? Jaraknya berapa? Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu an, qadru khamsina ayat. Ya, ukuran seukuran orang membaca 50 ayat Quran. Itu jarak makan sahur dengan apa? Dengan azan subuh. Berarti Nabi mengakhirkan makan sahur, dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan umat ini akan berada di dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan makan sahur mereka dan menyegerakan buka mereka. Kalau berbuka puasa disunnahkan disegerakan. Maksudnya disegerakan pada saat datang waktu berbuka, azan maghrib berkumandang, ya, matahari sudah terbenam, maka langsung berbuka. Batalkan langsung puasa. Jangan nanti aja maghrib aja, saya mau sholat maghrib dulu. Enggak, langsung batalkan dulu. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah Rasul yang lain yang banyak ditinggalkan oleh manusia dalam urusan jenazah. Ya, dalam urusan jenazah, yakni sunnah memasukkan jenazah ke dalam kuburnya dari arah kaki. Dari arah mana? Dari arah kaki kuburan. Itu yang disunnahkan. Nah, sekarang ini kan banyak orang memasukkan dari mana? Dari kepala, dari samping, ya kan? Ya. Sunnahnya dari mana? Dari arah kaki kuburan. Itu sunnahnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, diriwayatkan, ya, secara sahih, na'am, oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Al-Baihaqi, dan haditsnya derajatnya hasan sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, ya, atau selainnya dari kalangan para ulama. Naam, disebutkan bahwasanya, ya, Al-Haris berwasiat agar disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Kemudian Abdullah mensolatkan jenazahnya. Lalu pada saat menguburkannya, beliau memasukkan jenazahnya ke liang kubur dari arah kedua kakinya. Dan beliau mengatakan, Abdullah bin Zaid sahabat Nabi, beliau mempersaksikan, hadhihi sunnah, itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah, memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Nah, ini sunnah yang juga banyak ditinggalkan, ya, mungkin karena tidak paham, tidak tahu, dan seterusnya dari hal yang menyebabkan orang meninggalkan sunnah tersebut. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pembahasan berikutnya dari sunnah yang
mulai ditinggalkan manusia pada hari ini dalam urusan berkaitan dengan pernikahan. Ya, pada hari ini manusia meninggalkan sunnah yang berkaitan dengan masalah menikah, yaitu menikahlah pada saat sudah mampu untuk menikah. Ya, sebagian orang menunda-nunda pernikahan. Nah, padahal dia sudah mampu. Ya kalau belum mampu, ya wajar kita berikan uzur. Tapi dia sudah mampu, sudah mapan, dia sudah bisa melakukannya, tapi sengaja dia tunda-tunda. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, dengarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, "Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj." Segerakan menikah itu. Jangan tunda-tunda. Umurmu sudah berapa? Nah, masa mau ditunda-tunda lagi menikah? Sementara Nabi mengatakan segerakan menikah itu. Ya. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang fitnah terlalu banyak. Kalau orang menunda-nunda pernikahan padahal dia sudah mampu, ya. Nah, ini dari perkara yang bisa menjerumuskan dia dalam jurang kenistaan. Nah, dan Nabi mengatakan menyegerakan nikah itu faedahnya apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandanganmu, wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kehormatanmu. Itu dengan menikah. Tapi kalau orang suka menunda-nunda nikah, nah apa yang terjadi? Jadi bujang lapuk. Nah, ini ikhwani fiddin, menjomblo terus, ya. Maka segerakan menikah, itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya dahulu ya para sahabat mereka menikah, mereka memperhatikan urusan nikah ini. Nah, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andaikan aku tidak hidup di dunia ini kecuali 10 hari saja, ya, niscaya aku akan menyempatkan diri untuk menikah. Karena aku tidak ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan membujang. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menikah dan menyegerakan untuk apa? Menyegerakan untuk menikah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sebagian orang terkadang takut untuk menikah. Nanti mau dikasih makan apa anak orang, nanti begini, nanti begitu. Ketakutan, akhirnya apa? Tidak jadi-jadi menikah. Nah, dan terus menunda-nunda nikah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka kalau seseorang mengetahui sunnah ini, maka luar biasa. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kami melihat ya sewaktu di Yaman ada seseorang yang menikah, orang lumpuh, jalannya pakai jalannya pakai kursi roda. Ya, dia menikah ternyata. Pas kita tanya, ini pernikahan ini, naam, ini istrinya yang keempat katanya. Istrinya yang keempat. Nah, padahal orangnya lumpuh. Ya. Ini ikhwani fiddin, kita ya, mampu berjalan dengan 2 kaki, ya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Tapi banyak di antara kita masih 1 istrinya, ya kan? Ya, termasuk saya juga. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian dari sunnah Rasul yang berikutnya, yang banyak ditinggalkan oleh manusia pada hari ini, yakni yang berkaitan dengan urusan salam. Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, seseorang disunnahkan untuk mengucapkan salam, bahkan itu menjadi syiar, ya, menjadi syiar di dalam Islam, yakni afsyus salam, menebarkan salam. Pada saat kita menelpon seseorang, ya, maka siapa yang lebih dulu mengucapkan salam? Yang menelpon atau yang ditelepon? Yang menelpon. Yang ditelepon tunggu salamnya. Jangan ada sebagian orang kalau jawab telepon langsung assalamualaikum dia. Nah, keliru ya. Karena yang menelpon, ya, itu hakikatnya seperti orang yang mengetuk pintu rumah orang. Kira-kira kalau ada orang datang masuk mau minta izin
dia mengetuk pintu kita, yang salam yang di dalam rumah atau yang di luar rumah? Lucu kalau yang di dalam rumah salam, ya kan? Tentu yang di luar rumah dong. Nah sama, pada saat kita menelpon seseorang, itu ibarat kita mengetuk pintunya. Maka yang mengucapkan salam duluan siapa? Yang menelpon, bukan yang ditelepon. Yang ditelepon tunggu saja salamnya. Sudah diangkat, ya. Misalnya belum mulai pembicaraan, dia bisa bilang, ya ada apa? Nah, nanti pas disalami, assalamualaikum, baru dia jawab, waalaikumsalam. Nah, terkadang dalam salam itu ketika menelpon kita sampai 2-3 kali kita salam. Ya, karena yang satu salam juga, yang satu salam, akhirnya sama-sama menjawab salam. Ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, padahal tuntunannya seperti itu. Dalam Quran bahkan surat An-Nur ayat 27, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah ya yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan kalian mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di rumah. Yang ada di rumah tersebut, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian bisa mengingat hal tersebut. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dari sunnah Nabi yang lainnya yang banyak ditinggalkan ya, yaitu seseorang pada saat dia minum ya hendaknya dalam keadaan duduk. Nah, hendaknya dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Kata Anas bin Malik, annahu naha ayyashrabar rajul qa'iman. Ya, Rasulullah itu melarang orang minum dalam keadaan berdiri. Ya, kalau minum hendaknya dalam keadaan duduk. Kecuali kalau misalnya tidak memungkinkan. Ya, sempit. Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri, minum air Zam-Zam lagi. Cuman kondisinya lagi apa? Lagi padat ketika itu, tidak memungkinkan untuk duduk. Nah, maka beliau minum dalam keadaan berdiri. Ya, tetapi kalau memungkinkan bagi kita untuk duduk, maka duduklah sebelum kita minum. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sisi kesehatan juga itu mendukung kesehatan kita. Seorang lebih sehat pada saat minum ketika posisi duduk ketimbang minum pada saat posisinya apalagi lagi berdiri. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Para ulama mengatakan orang yang minum sambil berdiri tidak dosa, tetapi perbuatan itu makruh kalau misalnya dia mampu untuk duduk. Ya, dia mampu untuk apa? Untuk duduk. Maka dia hendaknya minum dalam posisi duduk. Itu yang apa namanya? Dianjurkan, ikhwani fiddin, a'azani Allah. Kemudian sunnah Rasul makan dengan 3 jari. Jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, itu disebutkan bahwa Nabi SAW makan dengan 3 jari. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah ya'kulu bi thalathi asabi'. Nabi itu beliau makan dengan 3 jari. Beliau makan dengan 3 jari. Nah, para ulama mengatakan ini pada makanan yang memungkinkan kita makan dengan 3 jari. Kalau makan yang berkuah bagaimana caranya 3 jari, Pak? Tidak bisa kan? Nah, tapi yang memungkinkan misalnya makan kurma, bisa kan 3 jari? Nah, tidak harus kita pakai 5 jari. Kalau makan nasi, sulit pakai 2 jari, Pak. Tetap pakai 3 jari sulit, ya kan? 5 jari boleh. Nah, kalau makan nasi, ya, karena kalau dahulu Rasulullah SAW itu makan roti, ya kan, makan apa namanya gandum, ya, sehingga lebih banyak beliau memakai 3 jari, dan itu sunnah Rasul, Pak, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kalau misalnya memakai sendok, ya, memakai sendok dia pakai 3 jari, itu juga bahagian dari sunnah. Itu juga bahagian dari apa? Sunnah, karena dia memakai tiga jarinya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian juga sunnah ya pada saat selesai makan ya dia menjilati tangannya dan membersihkan tempat makannya dengan jarinya. Nah, ini dari sunnah Rasul yang sekarang mungkin dianggap sebagian orang kok agak kotor, kok jijik, ya kan? Maka jangan pedulikan omongan orang seperti itu. Kenapa? Karena Rasul sendiri melakukannya, dan Nabi tidak mungkin mempraktekkan sesuatu yang menjijikkan.
Karena Rasulullah SAW lepas dari sesuatu yang kotor, apalagi menjijikkan. Nah, ketika Nabi melakukannya, berarti di situ ada kebaikan dan kemaslahatannya. Makanya disebutkan ya bahwa pada makanan yang kita makan turun keberkahan, dan kita tidak tahu keberkahannya di mana. Ya, maka jangan sisakan makanan itu. Sebagian orang kalau makan banyak sisanya. Ya, apalagi kalau makan di restoran, terkadang sengaja disisakan. Ya, sengaja disisakan itu. Ada yang menyisakan makanannya setengah, Pak. Gengsi kalau dia habiskan makanannya itu. Nah, sebagian orang begitu. Subhanallah. Ya, malu kadang. Nah, nanti dikatakan terlalu rakus, nanti dikatakan. Tinggalkan itu ucapan orang. Ya, lakukan sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam hadis, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila seorang dari kalian makan makanan, maka jangan dia sapu tangannya sampai dia menjilatinya atau minta dijilatkan. Dia menjilatinya atau minta dijilatkan. Tapi bukan sama orang, Pak. Nah, tidak bisa kalau sama orang nanti, ya kan. Tapi misalnya sama keluarga kita, sama anak kita, sama istri kita. Nah, itu boleh. Itu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jangan pedulikan ucapan orang yang mengatakan menjijikkan, kotor dan lain sebagainya. Kita yakin sebagai umat Islam, Nabi tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang kotor, apalagi menjijikkan. Ya, ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, mungkin ini dari apa yang bisa kita sebutkan pada pertemuan ini. Insyaallah taala, kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab setelah selesai azan. Kita azan dulu, baru nanti kita jawab pertanyaan kalau ada pertanyaan. Tafadhol.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, di sini kita sebutkan dua lagi ya dari sunnah yang ditinggalkan oleh manusia berkaitan dengan urusan tahnik ya. Tahnik anak. Tahnik itu artinya bayi yang baru lahir ya, ditahnik, yakni dimasukkan ke langit-langit mulut sang bayi itu ya, kurma yang sudah dikunyah oleh bapaknya atau oleh seorang alim misalnya, kemudian dimasukkan ke langit-langitnya, itu namanya tahnik, dan itu dilakukan pada saat anak baru lahir ya. Itu sunnah ikhwani fiddin dan mulai banyak ditinggalkan oleh manusia pada hari ini. Padahal dalilnya sahih, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ceritakan, "Ulidali gulamun," ya, aku dilahirkan seorang anak laki-laki. Ini istriku melahirkan seorang anak laki-laki. Fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Nabi membawa bayiku tersebut. Fasammahu Ibrahim. Maka Rasulullah menamakan anakku tersebut dengan nama Ibrahim. Fahannakahu bitamratin. Lalu Nabi mentahniknya dengan kurma. Ya, mentahniknya dengan kurma. Wada'alahu bil barakah, dan Nabi mendoakan keberkahan untuknya. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Ya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, ini ikhwani fiddin. Jadi ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayi baru lahir ya, mau bayi laki-laki atau perempuan, naam, maka sunnahnya ditahnik. Ya, caranya tahnik itu ambil kurma ya, yang cubit sedikit, kemudian dikunyah oleh bapaknya atau siapapun yang mentahnik boleh. Setelah itu dikeluarkan pakai jari kelingking saja, kemudian masukkan ke mulut bayi tadi. Tentunya setelah tangannya steril, bersih ya kan. Ya, kemudian setelah itu masukkan ke mulut sang bayi, lalu dilengketkan di langit-langitnya, di langit-langit atasnya. Nah, itu disunnahkan. Ya, sebagian orang pada hari ini kalau melihat begitu, mungkin dia larang, oh jangan, boleh, jangan. Ya, bahkan mungkin sebagian perawat atau dokter mungkin mengingkarinya bisa-bisa. Ya, tapi itu sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah tidak bermudarat untuk sang bayi. Ya, asalkan tentunya kurma yang kita beri bukan yang satu bijian itu ya, jangan. Cubit kecil saja, kemudian kunyah-kunyah. Setelah itu ada yang melengket di situ, kemudian kita taruh di langit-langitnya. Nah, itu disunnahkan. Itu dari hal yang mungkin banyak pada hari ini ditinggalkan oleh manusia. Dan yang terakhir terkait dengan masalah mengganti nama. Ya, mengganti nama. Rasulullah sering mengganti nama orang. Terkhusus nama-nama yang kurang bagus diganti kepada nama yang lebih bagus. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Mengganti nama bukan karena tidak menghormati atau tidak menghargai nama pemberian orang tua, tidak. Ya. Tetapi mengganti nama itu pertama sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah Rasulullah. Dan sama sekali bukan karena tidak menghargai pemberian orang tua, nama pemberian orang tua, bukan. Nah, makanya pernah disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwasanya ada seorang wanita di masa Nabi bernama Asiyah. Asiyah, bukan Asia ya. Kalau Asia namanya bagus. Ya, tapi ini Asiyah dengan huruf shad. Kalau Asiyah artinya wanita yang suka durhaka, bermaksiat. Nah, diganti oleh Nabi, namanya tidak bagus. Nah, Nabi ganti dengan nama Jamilah. Jamilah artinya wanita yang cantik. Nah, wanita yang cantik. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Juga pernah ada salah seorang sahabat Nabi, namanya itu Huzun. Ada salah seorang yang bernama Huzun. Ya, Huzun artinya sedih. Nabi lihat namanya begitu, Nabi katakan, namamu Sahal, ganti namamu itu dengan Sahal. Sahal artinya muda. Jangan bernama sedih. Iya. Akhirnya orang ini berkata begini, aku tidak mau mengubah nama pemberian bapakku. Ya. Hujahnya, alasannya begitu. Nah, kata Rasul bukan seperti itu. Bisa jadi orang tuamu memberi namamu seperti itu karena dia tidak tahu dulu, ya kan? Karena dia belum paham. Ya.
Akhirnya orang tadi tidak mau merubah namanya, ya. Akhirnya kata para sahabat, ya, yang hidup di zaman itu dan para perawi yang hidup di zaman itu, ya, ternyata setelah itu banyak kesedihan menimpa orang itu. Nah, ini menunjukkan apa? Nama itu punya arti. Tidak benar orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama itu punya arti. Ya, nama itu punya makna. Nama itu panggilan, ibarat doa bagi seseorang, motivasi bagi seseorang. Kalau namanya jelek, maka dirubah itu yang lebih bagus. Itu yang lebih baik. Nah, ini mungkin ikhwani fiddin dari beberapa sunnah yang pada hari ini ditinggalkan oleh manusia. Sebenarnya banyak lagi ya, tentu saja. Naam, tapi waktu membatasi kita, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan, kami persilahkan. Cara menegur orang atau makan dan minum menggunakan tangan kiri itu gimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Bagaimana cara menegur orang kalau dia makan minum dengan tangan kiri? Ya, karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Bahkan dalam hadis Nabi memperingatkan, la tashrabu, la ta'kulu wa la tashrabu bisimalikum, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Janganlah kalian makan atau minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum pun dengan tangan kiri. Jadi kalau minum dan makan dengan tangan kiri menyerupai setan. Kita menyerupai orang kafir aja tidak boleh, apalagi menyerupai syaitan. Apalagi menyerupai apa? Syaitan. Nah, ini ikhwani fillah. Terkadang sebagian orang makan, ya, ada makanannya di sini, ada minumannya di sini. Makan dia dengan tangan kanan, pas minum dengan tangan kiri. Ya kan? Ini salah, ini keliru ini. Ya. Ada orang makan dengan sendok dan garpu. Ya, sendoknya menyuap, garpunya juga menyuap. Kanan dan kiri dia. Nah, ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan, gunakan tangan kanan. Dari sisi sunnah, naam itu sunnah. Dari sisi adab dan etika juga, tentunya yang kanan-kanan itu digunakan untuk yang baik-baik, yang kiri digunakan untuk yang kotor. Ya, sesuatu yang kotor maka ya ditempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Taib. Kalau kita menegur orang, ya, makan dengan tangan kiri bagaimana? Ada satu peristiwa di zaman Nabi, ada orang makan minum dengan tangan kiri, Pak. Maka ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, la tashrabu bi inaikum bi shimalikum." Jangan kamu minum dengan tangan kiri. Jangan kamu makan dengan tangan kirimu. La taqulu bi shimalikum. Ya. Maka orang ini berkata, "Mastata'tu, aku tidak mampu." Dia tidak mau ditegur. Dia tidak mau ditegur, padahal dia mampu sebenarnya. Cuman dia merasa gengsi, merasa apa. Akhirnya kata Nabi, "La mastata'ta." Kalau begitu kamu tidak akan bakalan mampu, kata Rasulullah. Maka kata sahabat, seketika itu juga orang itu menjadi lumpuh tangannya. Tidak bisa dia angkat tangan kanannya. Kenapa? Gara-gara menyelisih sunnah Rasul, lancang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka cara menegur orang yang melakukan hal tersebut, ya kita tegur baik-baik. Sebagaimana Rasul tadi menegur dengan baik-baik, ya kan? Nah, kita tegur dengan baik-baik, kita nasihatin, ya akhi, ya mungkin kamu belum paham, ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa makan atau minum dengan tangan kiri itu tidak boleh dalam agama kita. Kalau kita makan minum dengan tangan kanan, ya. Kalau dia terima alhamdulillah, dia menolaknya maka dia yang menanggung resikonya sendiri nanti. Nah, wallahu alam bisawab. Ada lagi? Ya.
Baik, betul. Ya, dalam babus salam, dalam pembahasan salam, ya, ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang kita temui, maka kita ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalilnya dalam Quran, apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balas dengan yang lebih baik lagi atau balas yang semisalnya. Nah, tapi berbeda kalau misalnya kita masuk rumah dan di dalam rumah tidak ada penghuni. Kalau ada penghuninya, assalamualaikum tetap. Tapi sekarang tidak ada penghuninya. Ya, misalnya kita baru pulang dari berlibur misalnya, atau baru pulang dari kota misalnya. Nah, kita balik ke rumah kita, kan tidak ada orang di rumah kita, ya kan? Maka salamnya berdasarkan sunnah Rasul. Ketika kita masuk, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, itu hadisnya sahih. Mengucapkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh. Karena bisa jadi di dalam rumah kita ada jinnya, ya kan? Ada jin soleh misalnya, ada jin baik. Nah, kita ucapkan salam kepada mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam. Kami masih penasaran penjelasan itu yang lalu, Ustaz. Ya. Ya. Ini diterangkan ini ada kejadian Ustaz. Sholat wajib, sholat isya, yaitu pada waktu sholat isya di masjid Nurul Islam diterangkan. Itu terjadi kebakaran, Ustaz. Tapi bukan masjid yang kebakaran, lingkungan sekitar masjid. Nah, begitu ramainya, ya, orang-orang itu Ustaz, makmum mulai berubah. Bahkan yang kebakaran bubar makmum, tinggal satu imam. Imamnya nggak mau bubar. Itu gimana, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Iya. Ini yang Ustaz ya, masih penjelasan yang lalu. Barakallahu. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak. Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut ya, ini memang pernah dibahas oleh para ulama juga berkaitan dengan ketika ada musibah turun, ya, sedangkan kita berada di masjid, lagi beribadah, lagi sholat, ya, bagaimana posisi kita, kondisi kita bagaimana? Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya, berkaitan dengan permasalahan kadang membatalkan sholat seseorang itu, asalnya ya, membatalkan sholat itu tidak boleh. Disebutkan dalam Quran, la tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Asalnya begitu. Nah, kecuali kata para ulama kalau ada uzur. Makanya pernah kita sebutkan, boleh kita membatalkan sholat sunnah ketika orang tua memanggil, ya kan? Karena memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ini yang pernah kita bahas dulu, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Artinya apa? Dalam urusan seperti itu kita boleh membatalkan ibadah kita karena ada uzur. Karena ada uzur. Nah, para ulama ditanya, Pak, ketika misalnya terjadi gempa bumi, ya, sedang kita berada di dalam masjid sedang sholat, posisi kita apakah tetap bertahan di masjid atau kita keluar masjid membatalkan sholat kita? Kira-kira bagaimana? Ya, dilihat posisinya. Kalau misalnya dikhawatirkan ini masjid bisa runtuh karena saking goncangan yang kuat, maka batalkan sholatnya. Nah, kenapa? Menyelamatkan diri itu penting. Disebutkan di dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian dalam jurang kebinasaan. Lah Ustaz, kan mati syahid ini. Kalau misalnya mati, nah, orang yang berjihad, Pak, itu mati syahid juga kan? Ya enggak? Tetapi apakah menyerahkan badannya, oh ayo pedang saya, tombak saya? Enggak kan? Enggak seperti itu, tetap melawan kan? Artinya menyelamatkan diri itu penting. Dan di dalam Quran juga Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian karena Allah Maha merahmati kalian. Ya, jadi kalau memang dikhawatirkan dugaan besar ini bisa roboh misalnya, maka batalkan sholat, tidak ada masalah. Bubar sholatnya tidak ada masalah.
Ya, tapi kalau misalnya cuman lindur biasa, ya kan? Cuman lindur biasa, cuman ya ada goncangan sedikit, ya sepertinya nggak sampai membuat maka teruskan aja sholat. Nah, diperkirakan hal-hal yang semacam itu. Jelas ini? Nah, sama juga seperti pertanyaan Bapak tadi. Ya, posisinya apa? Ada kebakaran. Nah, sekarang kalau kebakaran bagaimana kita? Apakah kita keluar masjid atau gimana? Bisa jadi ada orang yang keluar masjid karena apa? Merasa khawatir kan? Mungkin masjidnya ada kebakaran tapi apa? Rumahnya kebakaran. Ya dugaan kita mungkin begitu ya kan? Khawatir dia. Maka ada masalah yang seperti itu, ya. Dan yang bertahan juga tidak ada masalah. Mungkin dia merasa, ini apa namanya? Ada kebakaran tapi ini saya selesaikan dulu sholat. Nah, kebetulan juga ada juga apa pemadamnya sudah datang apa ya kan? Nah, maka tidak ada masalah yang seperti itu. Maka dalam hal ini kita lihat sikonnya, situasi dan kondisinya, Pak. Nah, apakah kita harus membatalkan sholat atau tetap dalam posisi sholat kita? Tidak dicela orang yang membatalkan sholatnya, pun tidak dicela pula orang yang tetap bertahan sholat karena dia merasa hal tersebut tidak mengapa dan dia bisa segera menyelesaikan sholatnya. Nah, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baik. Pada saat sedikit lagi, menyambung aja tadi. Ya. Kalau tadi kan membatalkan sholat ketika sholat kewajiban tidak boleh. Nah, seperti tadi kasusnya Bapak ini. Kalau mereka membatalkan, tapi dia harus mengganti sekian. Ya. Kalau mereka ada yang membatalkan, kan ada yang tidak. Nah, yang membatalkan itu berarti harus menggantinya. Tentunya. Nah, Tentunya harus dia ganti, ya kan? Tentunya dia harus qadha lagi. Nah, tidak boleh dia apa namanya batal itu tidak sholat lagi. Ya, karena sholatnya sudah batal, maka dia mesti ulangi tentunya. Ya, tentu ulangi. Entah dia nanti sholatnya di masjid yang itu juga, atau karena dia sudah selesai orang sholat, maka dia boleh sholat di rumahnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Bukan dalam waktu yang lain, maksudnya kan seperti misal salat zuhur panjang itu. Iya. Setelah selesai kebakaran seperti kebakaran, nah, Betul. masuklah waktu asar misalnya. Nah. Tidak ganti di situ atau bagaimana? Ya, boleh seperti itu, Pak. Boleh. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah ya melaknat orang-orang musyrikin. Ya, kata beliau syaghaluna anis salah. Mereka telah menyibukkan kami dari salat. Waktu itu salat asar, Pak. Jadi saking sibuknya dalam perang Ahzab waktu itu, saking sibuknya Rasulullah mengatasi orang musyrikin ini, Rasul itu tidak bisa sholat asar kecuali di waktu maghrib. Kan sudah lewat waktunya itu kan, sudah lewat waktunya. Cuman kondisi bagaimana caranya, ya kan? Beliau mau sholat tepat waktunya tidak bisa waktu itu. Akhirnya beliau melaksanakan asarnya di kodok di waktu maghrib, dan itu tidak mengapa. Itu tidak ada masalah insyaallah taala karena ada uzur memang. Itu uzur yang membolehkan kita untuk kita apa namanya mengakhirkan salat kita. Wallahu alam bis-shawab. Ya. Pas azan. Betul. Ya, boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh, karena azan itu zikir. Dan zikir itu sifatnya tauqifi asalnya. Tauqifi itu artinya harus berhenti di atas dalil. Makanya kan enggak boleh orang azan dengan menerjemahkannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, enggak boleh kan? Enggak boleh. Nah, sama dengan lafaz sallu fi buyutikum tadi kan? Iya, itu masih termasuk lafaz azan itu. Iya, masih termasuk lafaz azan. Makanya Nabi perintahkan muadzin di situ. Ya, makanya dia ulang sebanyak 2 kali. Makanya tidak boleh diterjemahkan. Ya, tidak boleh diterjemahkan. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah bagaimana orang tidak paham Ustaz? Nanti akan paham nanti. Nanti kan mereka bertanya, atau kalau mereka mengaji mereka tahu juga nanti. Nah, yang jelas ya tetap tidak boleh diterjemahkan. Kalau azan tidak boleh diterjemahkan sama sekali. Harus dengan bahasa Arab sebagaimana sholat kita, tidak boleh diterjemahkan. Wallahu alam bis-shawab. Baik, sekira cukup ya.
Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.